お前の人生に巻き込まれるのはもうごめんじゃ。もう俺に関わらんで。なんだ。曇りー、晴れろバカ野郎。Diawali dengan seorang gadis remaja yang tengah melakukan sesi pemotretan. Ia adalah Mochizuki Natsume, salah satu model majalah terkenal. Namun karena kondisi kesehatan kakeknya yang menurun, ia beserta keluarganya terpaksa pindah ke kampung halaman demi merawat sang kakek yang sudah tua. Perpindahan keluarga Natsume yang mendadak ini tentu saja membuatnya kesal karena mau tidak mau ia harus meninggalkan dunia modeling dan karirnya. Natsume sangat tidak cocok dengan kehidupan di desa yang menurutnya membosankan, berbeda dengan kehidupannya di kota Tokyo yang serba modern. Saat keluarga melakukan pesta penyambutan, Natsume yang merasa bosan mencoba untuk keluar melihat keadaan sekitar. Saat sedang berjalan, Natsume melihat sebuah papan larangan masuk. Namun, karena Natsume belum tahu apa-apa tentang larangan itu, ia pun memutuskan untuk memasuki tempat tersebut. Setelah lama menyusuri tempat itu, Natsume menemukan sebuah pantai yang sangat sepi. Namun saat ia melihat sekeliling pantai, ternyata ada seorang pria berambut pirang yang tengah berenang di pantai tersebut. Keesokan harinya, Natsume mulai belajar di sekolah barunya. Ternyata ia satu kelas dengan pria yang kemarin ditemuinya di pantai. Pria itu bernama Kou. Karena Natsume adalah seorang model terkenal, ia langsung digemari oleh teman-teman sekelasnya dan mendapat teman baru yang bernama Utomo dan Kana. Melihat Kou yang sangat cuek, Natsume membeberkan rahasia Kou yang kemarin pergi ke tempat terlarang itu. Padahal, Kou telah memperingatkan Natsume untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal tersebut. Dari sanalah terungkap bahwa tempat itu dipercayai masyarakat setempat sebagai tempat para dewa berkumpul. Siapa yang mendatangi tempat itu akan terkena kutukan. Maka dari itu, untuk saling menjaga, masyarakat memberikan palang terlarang di depan tempat tersebut. Namun bagi Kou, tempat terlarang itu adalah miliknya, dan Natsume yang masih penasaran mencoba mendatangi kembali tempat tersebut untuk mencari Kou. Saat sampai di bibir pantai, tiba-tiba Kou mendorong Natsume hingga terjatuh, dan kemudian ia tertawa, karena kini Natsume sama dengan dirinya, telah terkena kutukan seperti yang orang-orang bilang. Sejak saat itu, mereka terlihat semakin dekat, tetapi tidak ada ikatan, seperti hubungan friendzone ya guys. Aduh. Keesokan harinya, Kou terlihat tidak masuk sekolah. Ternyata ia sedang sibuk membuat topeng untuk digunakan saat festival api yang merupakan adat istiadat yang selalu diadakan di desa tersebut. Sepulangnya dari sekolah, Natsume mendapat kiriman fotobook dari Pak Shogo, seorang fotografer terkenal. Hirono Shogoって本当？この人が私のこと撮りたいんだって。 Di hari selanjutnya, Natsume dan Kou berangkat bersama ke sekolah menggunakan sepeda. Hal itu membuat Natsume semakin bahagia dan tidak jenuh lagi selama tinggal di desa. Keesokan harinya, Natsume bertemu dengan Pak Shogo. Terlihat Pak Shogo sangat tertarik dengan Natsume dan ingin membuat sebuah fotobook Natsume dengan tema desa tempat tinggal saat ini. Dan karena Natsume masih tertarik dengan dunia modeling, ia pun menerima tawaran tersebut. Saat mereka melakukan sesi pemotretan di hutan, secara tiba-tiba, Kou melemparkan batu ke kepala si fotografer dan menyebut bahwa wilayah itu adalah miliknya. Natsume yang geram langsung mengejar Kou dan terjadilah aksi kejar-kejaran meski akhirnya Kou meninggalkan Natsume yang tampak kelelahan. Scene berganti, saat di sekolah, Kana mengatakan kepada Natsume bahwa ia mendukung penuh dengan hubungan Natsume dan Kou. Karena menurutnya mereka berdua sangatlah cocok. Namun sebenarnya Kana juga menyukai Kou, tetapi ia memilih mengalah kepada Natsume. Walau Kana sudah sangat baik kepadanya, Natsume terlihat tidak memperdulikannya dan lebih memilih untuk pergi bersama Kou. Ketika mereka pulang sekolah bersama, Natsume menunjukkan fotobooknya yang telah jadi. Setelah Kou melihat foto Natsume, dapat terlihat jelas bahwa Kou mencintai Natsume, namun hal itu belum juga disadari oleh Natsume. Di sini, Kou membawa sebuah minuman bersoda dan ia memberikannya kepada Natsume. Setelah meminum satu teguk, Natsume menawarkannya kepada Kou, tetapi Kou memilih untuk minum yang dari mulut Natsume. Di sini, mereka mulai menyadari perasaan satu sama lain. Setelah berpacaran dengan Kou, hari-hari Natsume terlihat sangat ceria. Bahkan ia sudah tidak memperdulikan lagi dunia modelnya, asalkan ia bisa terus bersama dengan Kou. Namun berbeda dengan Kou yang terlihat galau. Dari sini dapat kita lihat bahwa Kou memiliki sebuah ketakutan untuk menjalin hubungan. Karena Kou adalah anak dari si pewaris pelindung desa dan saat ini adalah satu-satunya pewaris di keluarganya. Meski sempat bertengkar, Kou kemudian memberikannya gelang tangannya kepada Natsume, di mana gelang tersebut adalah pemberian keluarganya sebagai tanda penerus pelindung desa.
Setelah bertukar gelang, hubungan mereka kembali membaik. Kumari! Hareo bakaro! Suatu malam, ada seorang pria berkacamata yang datang berkunjung ke rumah Natsume. Pria ini berlagak aneh dan sepertinya ia tertarik kepada Natsume. Namun karena Natsume ada janji untuk melihat festival api, ia pun pamit setelah menyapa pria aneh tersebut. Saat festival api dimulai, Natsume melihat Ko melakukan acara inti bersama keluarganya yang lain. Tiba-tiba, pria aneh berkacamata itu datang menghampiri Natsume dan mengatakan bahwa kakeknya pingsan. Saat ini, kakeknya sedang dibawa ke rumah sakit. Natsume yang percaya langsung mengikuti pria tersebut ke mobilnya. Saat berjalan buru-buru ke mobil, Natsume berpapasan dengan Kana. Sementara Ko merasa ada hal buruk yang akan terjadi pada Natsume. Ia pun keluar dari formasi festivalnya dan segera berlari mencari Natsume. Kana yang melihat Ko langsung saja memberitahu bahwa tadi Natsume pergi bersama seorang pria untuk menjenguk kakeknya di rumah sakit. Tiba-tiba, Utomo datang dan mengatakan bahwa kakek Natsume saat ini sedang ada di atas gunung mencari anjingnya. Sadar bahwa pria itu berniat jahat kepada Natsume, Ko langsung mengejarnya sekuat tenaga. Natsume juga mulai sadar bahwa ia dijebak karena jalan yang mereka lewati berbeda. Kemudian, ia berusaha memberontak dan lari keluar dari mobil. Saat berlari di sebuah sungai kecil, dari atas terlihat Ko yang sedang mencarinya. Ko mencoba menarik Natsume untuk naik ke atas, namun dari belakang pria berkacamata itu malah menyerangnya. Saat Ko tak berdaya, pria berkacamata itu mendekati Natsume dan berniat melecehkannya. Untung saja teman Ko segera datang dengan warga desa dan berhasil menyelamatkan Natsume. Semenjak kejadian itu, kehidupan mereka berubah 180 derajat. Bahkan saat Natsume sudah memasuki SMA, kejadian itu masih membekas dan menjadi trauma berat baginya. Walau insiden tersebut telah 1 tahun berlalu. Natsume yang sangat terkenal di SMP-nya, kini ia hanyalah siswa biasa di SMA. Bahkan ia menjadi gadis introvert yang suka menyendiri. Sementara Kana yang dulu di SMP tidak memiliki teman, kini di SMA ia menjadi siswa terkenal dan memiliki banyak teman. Sedangkan Utomo juga terlihat sudah tidak akrab lagi dengan Natsume. Namun ia masih selalu memperhatikan Natsume dari jauh. Karena melihat Natsume yang tidak memiliki teman dan selalu menjadi bahan gosip, Utomo memilih untuk berteman kembali dengan Natsume. Ia menunjukkan perhatian-perhatian kecil kepada Natsume. Di sini terlihat bahwa Utomo ternyata memiliki perasaan lebih kepada Natsume. Saat mereka pulang sekolah bersama, tidak sengaja mereka berpapasan dengan Ko yang telah putus sekolah dan memilih menjadi seorang preman. Karena perasaan Natsume yang masih kuat kepada Ko, ia pun mencoba untuk mencari Ko. Tetapi saat Natsume menemui Ko, ia malah terlihat menghindar dari Natsume. Hingga Natsume pun mengejarnya dan mereka terjebak di dalam sebuah kapal. Saat di tengah danau, Ko mengatakan agar Natsume tidak menyia-nyiakan hidupnya. Natsume yang kesal mendengar itu langsung mendorong Ko dan mereka pun terjatuh ke danau bersama. Saat pulang ke rumah sambil menangis, Natsume bertemu dengan Utomo yang tengah bermain dengan adiknya. Utomo yang mengetahui bahwa Natsume baru saja bertemu dengan Ko mencoba untuk menghiburnya. Dari semua perhatian yang diberikan Utomo, sepertinya Natsume juga telah menaruh hati kepada Utomo. Namun ia juga tidak dapat melupakan Ko. Utomo yang sadar bahwa Natsume tidak dapat mencintainya sepenuhnya, mengatakan bahwa mereka lebih baik berteman saja. Lebih tepatnya, TTM, teman tapi mesra. Di suatu malam, Natsume mendapat telepon yang menawarinya untuk bermain film. Awalnya Natsume menolak karena ia sudah tidak tertarik lagi terjun ke dunia hiburan. Namun pihak penyelenggara film tetap memaksa dan menyuruh Natsume untuk membaca teks naskahnya terlebih dahulu. Ternyata film itu berkisah tentang kehidupan seorang korban pemerkosaan yang berusaha bangkit dari keterpurukannya. Karena itu, Natsume pun harus berpikir 2 kali untuk menerima tawaran tersebut. Karena merasa sangat kacau, Natsume pergi ke tempat terlarang itu untuk menenangkan diri. Namun, ia malah bertemu dengan Ko yang saat itu tengah terluka parah sehabis bertengkar dengan para preman. Lalu di saat Ko pingsan, Natsume membawanya ke sebuah gubuk yang menjadi tempat rahasia Ko. Di sini Natsume menangis karena ia masih mempunyai rasa yang sangat dalam kepada Ko. Setelah Ko terbangun, Natsume mengajak Ko untuk pergi meninggalkan desa tersebut. Namun Ko menolak karena ia telah berjanji untuk tidak meninggalkan desa tersebut. Setelah itu, mereka pun melakukan hubungan terlarang. Dan setelahnya, Ko menyuruh Natsume untuk pergi dan jangan menemuinya lagi.
俺はよ。 Setelah kejadian itu, Natsume pergi ke rumah Utomo dan ia mengatakan bahwa sudah tidak bisa lagi menjadi TTM-nya Utomo sebab ia masih belum bisa menerima Utomo sepenuhnya. Dan Natsume juga mengatakan bahwa ia akan pergi dari desa itu untuk mengejar mimpinya di Tokyo. Namun sebelum meninggalkan desa, Natsume berniat memberikan sebuah kenangan pada saat festival api. Ia menunggu Ko di dalam gubuk rahasia Ko. Sementara Kana saat itu berada di festival api, melihat seorang pria dengan topeng aneh yang terlihat mencurigakan. Kana langsung memberitahu hal itu kepada Ko. Dengan sigap, Ko langsung mencari keberadaan pria itu. Natsume yang masih menunggu Ko di gubuknya didatangi seorang pria dengan topeng aneh yang ternyata itu adalah pria aneh berkacamata yang dulu sempat ingin memperkosanya. Natsume yang ketakutan langsung berteriak dan mengeluarkan sebuah pisau pemberian Ko. Namun karena kalah kuat, akhirnya Natsume berhasil dibuat pingsan oleh pria aneh itu. Namun setelah terbangun, tidak ada siapapun di sana. Natsume mencoba berpikir keras apa yang tadi sebenarnya telah terjadi. Lalu Natsume mengingat bahwa tadi samar-samar ia melihat Ko datang menyelamatkannya dan mencekik pria aneh tersebut. Namun Kana juga datang dan menghentikan tindakan Ko yang hampir saja membunuh pria itu. Sementara Natsume yang sudah kehabisan tenaga langsung pingsan dan saat itu terbangun. Mereka semua sudah pergi dari gubuk tersebut. Dan satu fakta mengejutkan, ternyata pria aneh itu menusuk dirinya sendiri dengan harapan berita kematiannya tersebut akan selalu menjadi bayangan buruk dalam kehidupan Natsume. Keluarnya Natsume dari gubuk itu, ia langsung dihampiri oleh Kana yang mengatakan akan menghapus semua jejak buktinya. Tetapi Natsume harus pergi dan tidak menemui Ko lagi. Mengetahui hal itu, Natsume nampak sedih karena ia mengira bahwa Ko lah yang telah membunuh pria itu demi dirinya. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian Natsume akhirnya berhasil menjadi aktris yang terkenal dan menerima penghargaan atas filmnya. Pada akhirnya, ternyata Natsume menerima tawaran film itu dan mampu berakting dengan profesional. Di akhir film, kita diperlihatkan ending dari karya film yang diperankan Natsume. Ia berperan sebagai seorang wanita yang hendak pergi meninggalkan pedesaan. Namun kekasihnya berhasil mengejarnya dan mereka pun kembali bersama. Saat mereka menaiki motor bersama, Natsume melihat bayangan sosok Ko yang menandakan bahwa Ko akan selalu menjaganya dari jauh dan tidak akan pernah meninggalkannya. Yap, dengan begitu, film pun tamat. Drowning Love adalah sebuah film dari Jepang yang dirilis pada 5 November 2016. Film ini disutradarai oleh Yuki Yamato dengan dibintangi oleh Nana Komatsu, Masaki Suda, Daiki Shigeoka, dan Moneka Mishiraishi. Berkisah tentang seorang gadis modeling yang pindah ke desa karena keluarganya dituntut untuk mengurus sang kakek yang sudah tua. Di desa itu, ia bertemu dengan seorang pria yang menjadi cinta pertamanya dan menjadi cerita hidup yang sangat berkesan untuknya. Menurut pengambilan gambarnya, film ini sudah sangat cukup bagus. Namun dari segi cerita, film ini sedikit membingungkan dengan banyak plot twist di setiap scene-nya. Tetapi di samping itu, film ini recommended banget buat kamu yang hobi dengan film romansa Jepang. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Drowning Love 6,7. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times. Arigatou gozaimasu. Bye-bye.